Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisa Angelia, mahasiswa BIPGSD dari Pokja Kota Agung akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah untuk mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah alat tulis, lembar pengamatan, dan alam sekitar. Untuk langkah yang pertama ini, temukan 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ini tumbuhan yang saya temui ada tumbuhan putri malu, tumbuhan pohon pisang, tumbuhan jambu biji, tumbuhan pepaya, pohon cabai. Sedangkan untuk temuan hewan yaitu di sini ada ayam, ada kucing, ada kambing, ada ikan, dan yang terakhir ada burung perkutut. Untuk langkah kerja yang kedua, catat ke 10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Yang ketiga, amatilah ciri-ciri makhluk hidup yang telah dicatat. Hasil pengamatan dari praktikum yang telah saya lakukan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bergerak. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Seperti pada gambar berikut, Ikan bergerak menggunakan siripnya, sedangkan tumbuhan putri malu bergerak mengikuti arah datangnya rangsangan. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafas. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan berupa stomata dan lentisel. Di sini, alat pernafasan pada burung adalah paru-paru dan pundi udara. Paru-paru digunakan saat burung tidak terbang, sedangkan pundi-pundi udara digunakan pada saat sedang terbang. Sedangkan pohon jambu biji bernapas melalui stomata dan lentisel pada daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makan untuk bertahan hidup. Ada hewan pemakan daging, tumbuhan, dan biji-bijian. Tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Contohnya di sini ada kambing. Kambing memakan tumbuhan, sedangkan pohon cabai membutuhkan air dan unsur hara pada tanah. Yang keempat, tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi lebih besar dan dewasa. Di sini contohnya ayam. Ayam tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Sedangkan pohon pepaya yang awalnya kecil tumbuh menjadi lebih tinggi. Yang kelima, berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses fertilisasi atau penyerbukan, sedangkan generatif adalah perkembangbiakan dengan adanya proses fertilisasi atau penyerbukan. Contohnya di sini kucing. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Pohon pisang yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau tunas. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Hewan dan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan terhadap suatu rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya matahari, sentuhan air, dan lainnya. Contohnya di sini kucing. Bentuk kepekaan kucing adalah ia akan lari apabila terkena siraman air atau sorot lampu. Sedangkan bentuk kepekaan untuk tumbuhan putri malu adalah daunnya akan mengatup setelah disentuh. Yang ketujuh, ekresi. Hewan dan tumbuhan mengalami ekresi. Ekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa. Hewan melakukan ekresi dari ginjal, hati, dan anus. Tumbuhan melakukan ekresi melalui stomata dan lentisel.
Setelah melakukan pengamatan, langkah selanjutnya yaitu membuka tanda checklist pada lembar data pengamatan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya.